Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan beribadah minggu. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan kita. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang berbeda karena semua guru-guru sekolah minggu mengambil lagu di rumah mereka masing-masing. Yuk, sebelumnya Inang undang kalian bangkit berdiri. Kita akan yel-yel anak sekolah minggu. Masih inget nggak? Yuk bangkit berdiri yuk. Inang sapa ya. Anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Bagus. Nah, sebelumnya kita mau bersaat teduh sejenak. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, kita nyanyikan lagu pujian yang pertama yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Yuk, bangkit berdiri semua yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Lagu selanjutnya mari kita menyanyikan dengan judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu tunggu tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut.
Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan amat-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyanyikan lagu pujian dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 129, Dua Jalan, dan juga Hati-hati Gunakan Tanganmu. Let's get out. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Manakah pilih? Yang lebar api, jiwaku mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini yang dari Kejadian pasal 45 dari ayatnya yang ketiga sampai dengan 16. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah.
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat padaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu, sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa sebagai kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segera bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Selanjutnya kita nyanyikan dari buku Ende Sekolah Minggu dengan judulnya Bahasa Cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta sekolah minggu dari kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Pastinya luar biasa ya. Kembali lagi dengan Kakak Ita. Kakak akan bawakan warta untuk minggu hari ini. Warta yang pertama minggu kita hari ini pada tanggal 20 Februari 2022, yaitu minggu Seksagesima. Tema minggu kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Warta yang kedua, di sini kakak kembali memberitahukan bahwa untuk sementara ibadah online kita masih kita laksanakan secara online ya adik-adik. Kenapa? Karena situasi pandemi saat ini yang belum memungkinkan kita untuk bertemu secara tatap muka. Tapi kita berharap supaya situasinya bisa menjadi lebih baik, supaya kakak dan juga adik-adik di rumah bisa langsung bertemu ya untuk tatap muka sekolah minggu di gedung gereja kita. Nah, warta yang ketiga, kembali kakak ingatkan bahwa di awal tahun ini kita sudah bisa melakukan kenaikan barang ya. Jadi untuk adik-adik yang sudah naik kelas dan bisa memiliki kriteria untuk pindah horong, bisa langsung pindah horong. Nah, untuk horong kita itu adik-adik yang belum sekolah sampai TK, horong 1 itu untuk kelas 1 dan 2, untuk horong 2 itu untuk kelas 3 dan 4, dan untuk horong 3 itu untuk kelas 5 sampai SMP. Nah, untuk guru-gurunya siapa aja itu sudah pernah di-share di grup forum kita sebelumnya ya. Nah, adik-adik bisa cek di situ. Jadi pada saat mengumpulkan tugas dan juga absensi, kalian tahu harus dikirimkan ke guru horong yang mana. Nah, itu saja warta kita untuk minggu hari ini. Kakak harap kita semua tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan sering cuci tangan ya pada saat kalian akan keluar ataupun sudah kembali dari luar masuk ke dalam rumah. Nah, adik-adik kita kembali lagi di warta-warta selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik sekolah minggu semua, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan kalian bisa kalian titipkan ke mama papa untuk diserahkan ke Sintuawik masing-masing, atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening operasional mulia kita. Nomornya di bawah ini ya. Nah, sekarang marilah kita menyanyikan lagu pujian Taat. Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya, aku melakukan firman-Nya.
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Senang sekali rasanya Amang Pendeta, Amang Inang Parhalado, dan Abang Kakak Guru Sekolah Minggu menyapa kalian semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Puji Tuhan ya. Iya, saat ini Amang mau berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Ayo mari bersama-sama mengambil Alkitab. Firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Hanya satu ayat saja. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Amang Pendeta akan membaca, kamu juga yang ada di rumah boleh ikut bersama-sama ya. Inilah yang tertulis. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jangan ada yang berbuat jahat, tetapi usahakanlah senantiasa melakukan yang baik. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang lagi bermusuhan? Ayo, siapa yang lagi bermusuhan? Siapa di sini? Kamu yang ada di rumah yang lagi punya musuh? Ayo. Yang benar. Ya, siapa yang lagi bermusuhan dengan temannya, dengan saudaranya, abangnya, kakaknya? Ya, siapa? Boleh nggak bermusuhan? Boleh nggak bertengkar? Boleh nggak? Jawabnya, ya tidak boleh. Iya, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh bertengkar. Karena musuh kita itu hanya satu. Siapa? Iblis. Itu musuh kita. Kalau teman atau orang-orang lain atau sahabat atau siapapun itu bukan musuh kita. Musuh kita itu hanya satu, iblis. Nah, tetapi ini nih, banyak orang ini yang tanya sama Mang Pendeta, begini Mang Pendeta, saya ini ada orang yang memusuhi saya, Mang. Saya sering diejek-ejek, saya sering dikata-katain, barang-barang saya selalu diambil-ambilin. Kemudian teman ada orang yang selalu ceritakan yang tidak baik, sampai orang-orang jadi tidak suka sama saya, Mang Pendeta. Sampai teman-teman pada menjauh. Padahal saya tidak ada berbuat yang jahat. Saya selalu berbuat yang baik, tapi kok dia selalu berbuat yang jahat ya kepada saya. Saya harus bagaimana, Mang Pendeta? Nah, gimana kamu? Kalau ada orang berbuat yang jahat kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Ayo. Kamu ingat gak cerita Yusuf? Yang punya saudara 10 orang. Yusuf dan saudara-saudaranya. Kamu ingat ceritanya? Adakah yang Yusuf lakukan itu membuat saudara-saudaranya ada nggak perbuatan Yusuf itu yang jahat? Kan tidak ada. Tetapi kenapa saudara-saudaranya membenci Yusuf? Karena cemburu, iri hati. Ya. Nah, tetapi lihat bagaimana Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya itu berbuat yang jahat kepada Yusuf sampai dia dijual ke Mesir, sampai dibilanglah sama orang tuanya, bapaknya Yakub, Yusuf itu sudah mati, dimakan serigala. Ya, padahal Yusuf masih hidup baik-baik saja, tapi dia dibuang ke Mesir, dijual menjadi budak. Nah, tetapi waktu Yusuf itu sudah menjadi orang yang hebat, sudah menjadi wakilnya Firaun di Mesir. Waktu Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, apa Yusuf jadi marah? Dendam? Kan enggak, tidak ada. Ya kan? Begitu juga Raja Daud dengan Saul. Ya, kalau kamu ingat itu cerita Saul yang mau membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud. Tetapi apakah Daud
membuat yang jahat kepada Saul, tidak. Termasuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu ingat apa ada yang Tuhan Yesus lakukan yang jahat sampai orang-orang kok membenci dia? Apa Tuhan Yesus membalaskan yang jahat juga kepada orang-orang yang membenci dia? Tidak. Sampai waktu Yesus disalib pun, waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu masih tetap mendoakan musuh-musuhnya. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, jangan berbuat yang jahat kepada mereka, tetapi berbuatlah selalu yang baik. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan, udah, balas saja. Kalau kamu dipukul, pukul juga dia. Kalau kamu ditendang, tendang aja. Kalau kamu diejek-ejek, ejek-ejekin lagi dia. Mana pernah. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Ampuni, doakan, dan perbuatlah yang baik. Kamu itu boleh baca dari Matius. Ayo coba sama-sama buka dulu Matius 5 ayat 44 sampai 55. Ayo kita buka sama-sama Matius 5 ayat 44 sampai ayat 45. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apalagi katanya? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Jadi kamu adalah anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan Yesus. Kalau anak-anak Tuhan Yesus itu, kalau ada orang yang berbuat yang jahat, yang membenci, doakan, ampuni, doakan. Karena kamu anak-anak Tuhan. Jadi hanya anak-anak Tuhan yang berbuat yang baik, tahu berbuat yang baik. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kamu semua, jangan pernah berhenti berbuat baik. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat yang baik karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengarkan di saat ini. Firman yang mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik, walaupun banyak orang yang tidak menyukai kami, begitu banyak orang yang memusuhi kami, begitu banyak orang berbuat yang jahat kepada kami, walaupun kami tidak tahu mengapa kami dimusuhi, mengapa kami dibenci, tetapi oleh firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap memaafkan mereka dan selalu mendoakan mereka dan berbuat yang baik, walaupun mereka Tuhan sering berbuat yang kurang baik terhadap diri kami. Tetapi oleh karena kami mengenal Engkau mengajarkan kami untuk saling mengampuni dan mengasihi. Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan seperti firman-Mu itu. Di masa-masa pandemi ini, pelihara hidup kami, jaga kami, sertai kami, terlebih orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk bisa kami nikmati. Seluruh jemaat-Mu, Amang, Inang, Parhalado, dan guru-guru sekolah minggu, kami mendoakan Tuhan agar tetap semangat dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Pondok Cabe. Doa ini kami sampaikan demi Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.